Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sekitar kita, khususnya di Indonesia ini boleh dikatakan banyak hukum-hukum terkait dengan sepupu yang tidak dipelajari dan tidak diketahui. Sehingga banyak di antara kita menganggap bahwa sepupu itu layaknya seperti saudara kandung. Padahal ada ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan sepupu. Kali ini kita akan coba membahas tentang fikih sepupu. Kajian yang pertama adalah kajiannya apakah sepupu itu mahram atau tidak? Atau bisakah sepupu itu menjadi mahram? Baiklah, kita akan kaji satu persatu. Kalau kita lihat dari surah An-Nisa ayat 23, ini bicara tentang mahram dalam Al-Quran. Yang ini udah kita bahas sebelumnya dalam fikih mahram. Ada namanya mahram nasab, ada namanya mahram musaharah dengan sebab pernikahan, ada namanya mahram radha'ah. Kita lihat status sepupu dalam ketiga jalur nasab itu. Yang pertama, mahram nasab. Di dalam Al-Quran mahram nasab itu telah dijelaskan kalau dia seorang laki-laki, maka yang menjadi mahramnya itu yang pertama ibunya, yang kedua anak perempuannya, yang ketiga saudara perempuannya, yang keempat saudara bapak yang perempuan, bibi ya atau tante dari ayah ya. Kemudian saudara ibu yang perempuan, dari ibu. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan. Anak perempuan dari saudara perempuan, ini juga keponakan. Nah, inilah jalur mahram dalam jalur nasab ya. Inilah jalur mahram nasab yang dijelaskan di dalam Al-Quran untuk laki-laki. Kalau dia misalnya dibalik perempuan, bagaimana? Kita kiaskan saja. Kalau dirinya seorang perempuan, maka yang menjadi mahram jalur nasabnya adalah ayah. Yang kedua anak laki-laki, yang ketiga saudara laki-laki, yang keempat saudara bapak yang laki-laki, paman, saudara ibu yang laki-laki, yang kelima paman juga, yang keenam anak laki-laki dari saudara laki-laki, kemudian anak laki-laki dari saudara perempuan. Inilah daftar mahram dari jalur nasab yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, maka sepupu tidak masuk dalam daftar mahram nasab, dalam daftar mahram yang disebabkan nasab. Jadi harus dipahami ya bahwa sepupu dari sisi jalur nasab dia tidak termasuk mahram. Bagaimana dari sisi jalur musaharah, pernikahan? Kita bahas terlebih dahulu. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa mahram dengan sebab musaharah itu kalau dia seorang laki-laki, mahramnya adalah ibu istri, ibu mertua. Yang kedua anak perempuan dari istri, anak tiri bawaan istri. Yang ketiga istri anak laki-laki atau menantu perempuan. Kalau dirinya seorang perempuan, maka mahram dengan sebab musaharah yang dilarang untuk dinikah itu adalah pertama ayah mertua, yang kedua anak tiri bawaan suami, anak tiri bawaan suami, yang ketiga menantu laki-laki. Jadi buat seorang perempuan jalur mahram dengan sebab musaharah, yang pertama ayah mertua, yang kedua anak tiri bawaan suami, yang ketiga menantu laki-laki. Kalau dilihat dari jalur ininya, jalur mahram ini, maka sepupu tidak termasuk dalam kategori tiga hal tadi. Sebab sepupu bukan ayah mertua, sepupu bukan anak tiri bawaan suami, sepupu juga kalau dari asalnya bukan menantu laki-laki. Namun ada kondisinya di yang ketiga ini. Namun ada kondisi yang bisa menyebabkan seseorang menjadi mahram dengan sepupunya karena pernikahan. Contohnya, sepupu tersebut menikah dengan anaknya, berarti menjadi menantunya, sehingga bertambah statusnya selain sebagai sepupu, dia juga sebagai menantu. Selain sebagai sepupu, dia juga sebagai menantu. Maka kemahraman yang berlaku untuknya adalah kemahraman dengan sebab pernikahan, bukan dengan sebab yang lain. Karena dia menikah dengan anaknya, maka sepupunya menjadi menantunya. Atau sebaliknya, sepupu tersebut menjadi mertuanya. Maka keduanya menjadi terikat dengan sebab pernikahan
pernikahan. Artinya hubungan mereka sepupu berubah menjadi mahram dengan sebab karena pernikahan. Ya jadi menantu pula, maka otomatislah jadi mahram. Ada yang ketiga yaitu dengan jalur mahram sepersusuan. Apakah sepupu bisa menjadi mahram sepersusuan? Kita kaji dulu siapa sih yang mahram sepersusuan itu. Kalau dia laki-laki, yang mahram sepersusuannya adalah pertama ibu yang menyusuinya. Yang kedua saudara sepersusuan, baik statusnya anak kandung dari ibu susunya atau anak orang lain yang juga menyusu sama dengan ibu tersebut. Begitu juga kalau dibalik, kalau dia seorang perempuan, maka yang menjadi mahramnya adalah suami ibu yang menyusui. Yang kedua saudara sepersusuan, baik statusnya anak kandung dari ibu tersebut atau anak orang lain yang juga sama menyusu dengan ibu tersebut. Nah, dari sebab sepersusuan ini bisa menyebabkan antara seseorang dengan sepupunya bisa memiliki ikatan mahram. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Ini sering terjadi di kita zaman dulu ya. Atau zaman sekarang barangkali mungkin masih ada juga. Seorang ibu turut menyusui keponakannya karena anak dan keponakannya sebaya atau seumuran. Maka pada kasus ini mereka selain terlibat hubungan saudara, sepupu ya, mereka juga terlibat hubungan kemahroman. Kemahromannya disebabkan sama-sama menyusu pada satu orang ibu. Nah, tapi kemahroman antara anaknya yang perempuan dengan keponakan laki-laki yang disusuinya, yang susui oleh ibu susu tadi, tidak akan terjadi begitu saja, kecuali dengan memenuhi syarat. Apa itu? Yang pertama, sama-sama bayi. Yang kedua, belum berusia 2 tahun. Dan yang ketiga, menyusu keponakannya tersebut terjadi berulang kali lebih dari 5 kali susuan. Dengan begitu, hubungan kemahroman antara seseorang dengan sepupunya, antara seseorang dengan sepupunya terjadi dengan sebab sesusuan. Jadi hubungan ikatannya jadi ganda, pertama sebagai sepupu, yang kedua mereka sepersusuan. Maka ini haram untuk dinikahi. Nah, bolehkah menikah dengan sepupu? Jawabannya boleh menikah dengan sepupu asal dia tidak terkait dengan mahram sepersusuan dan mahram musoharo. Kalau terkait dengan mahram sepersusuan dan mahram musoharo tidak boleh. Nah, inilah maka dijelaskan oleh Ibnu Nujaim di dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq jilid 2 halaman 339. Wal mahramu man la yajuzu lahu munakahatuha ala ta'bidi bi qarabah aw radha'ah aw musahara atlaqahu fashamilal muslim waz zimmi wal hurra wal abda. Mahram adalah orang yang diharamkan menikahinya untuk selamanya, baik karena hubungan kerabat, susuan, sepersusuan atau pernikahan. Mahram mencakup yang muslim, kafir, zimmi, orang merdeka, dan budak. Nah, oleh karena itu, sepupu bisa menjadi mahram dengan sebab sepersusuan dan sebab pernikahan. Dan bolehkah menikah dengan sepupu? Selama keluar dari kedua tadi. Bukan karena sebab musohara dan bukan dengan sebab sepersusuan, maka seorang boleh menikah dengan sepupunya. Meski kebolehannya ini ada juga yang bilang ini larangan adat, tak boleh. Atau dari sisi medis konon katanya kalau orang menikah sepupu itu tidak bagus. Ya kenapa? Karena ada kesamaan gen. Nah, kalau dalam kaitan itu wallahu alam, tapi dalam kajian ilmu fikih seorang boleh menikah dengan sepupunya dengan syarat selama dia tidak ada hubungan kemahraman dengan sebab musoharah pernikahan atau kemahraman dengan sebab rodho'ah, dengan sebab sepersusuan. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat dimengerti dan insyaallah kita akan membahas apakah sepupu bisa menjadi wali. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.